Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Kigen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain, baik dengan cara membeli saham, aset, atau mengambil kontrol penuh atas operasional perusahaan yang diakuisisi. Dalam akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi disebut juga sebagai akuisitor, memperoleh kendali atas perusahaan yang diakuisisi, di mana disebut target. Akuisisi dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti memperluas pangsa pasar, peningkatan kapasitas produksi, memperoleh teknologi baru, atau memperkuat posisi keuangan. Berikutnya, jenis akuisisi. Yang pertama ada akuisisi saham. Dalam akuisisi saham, perusahaan akuisitor membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan target untuk memperoleh kontrol. Yang kedua ada akuisisi aset. Pada jenis akuisisi ini, perusahaan akuisitor membeli aset-aset penting perusahaan seperti properti, pabrik, teknologi, hak kekayaan intelektual, atau kontrak-kontrak penting, tetapi tidak membeli saham atau keseluruhan ekuitas perusahaan target. Yang ketiga, ada akuisisi sukarela. Ini terjadi ketika perusahaan target setuju untuk diakuisisi oleh perusahaan lain, seringkali melalui negosiasi atau kesepakatan bersama. Yang terakhir ada akuisisi tidak sukarela. Ini terjadi ketika perusahaan target tidak setuju dengan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan akuisitor, namun akuisitor tetap melanjutkan prosesnya, sehingga akuisisi ini sering disebut dengan istilah takeover hostile atau pengambil alihan musuh. Selanjutnya, tujuan akuisisi. Pertama, ekspansi pasar. Perusahaan yang mengakuisisi ingin memperluas jangkauannya ke pasar baru atau menambah pasar yang lebih besar. Yang kedua, ada diversifikasi. Akuisisi dapat digunakan untuk memasuki industri atau sektor yang berbeda dari bisnis utama perusahaan akuisitor. Yang ketiga ada sinergi dan efisiensi operasional. Akuisisi dapat menghasilkan sinergi, yaitu penggabungan dua perusahaan yang dapat menciptakan nilai lebih besar daripada jika mereka beroperasi secara terpisah. Yang berikutnya ada teknologi dan inovasi. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain untuk memperoleh teknologi baru atau inovasi yang memperkuat daya saing mereka di pasar. Yang terakhir ada peningkatan skala ekonomi. Dengan mengakuisisi perusahaan lain, perusahaan dapat meningkatkan skala ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menurunkan biaya per unit dan meningkatkan profitabilitas. Berikutnya, proses akuisisi. Yang pertama, ada identifikasi target. Perusahaan akuisitor mengidentifikasi perusahaan yang sesuai dengan tujuan akuisisi mereka, baik dari segi ukuran, pasar, dan potensi sinergi. Yang kedua ada negosiasi dan due diligence. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan memeriksa kondisi perusahaan satu sama lain melalui due diligence, yaitu pemeriksaan mendalam terhadap keuangan, operasional, hukum, dan aspek lain perusahaan target. Tiga ada penawaran. Jika hasil due diligence memadai, perusahaan akuisitor kemudian mengajukan penawaran pembelian. Ini bisa berupa penawaran harga untuk saham, perusahaan target, atau aset-aset tertentu. Berikutnya ada persetujuan dan penyelesaian. Setelah penawaran diterima, kedua belah pihak akan menyelesaikan transaksi yang bisa mencakup perjanjian saham, pembelian aset, atau restrukturisasi perusahaan target untuk disatukan dengan perusahaan akuisitor. Yang terakhir merupakan integrasi. Setelah akuisisi selesai, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan perusahaan target ke dalam perusahaan akuisitor. Integrasi ini meliputi penggabungan budaya, perusahaan, operasional, serta penyelarasan sistem manajerial dan keuangan. Berikutnya, dampak akuisisi. Akuisisi dapat membawa dampak yang signifikan baik bagi perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi, serta bagi pasar secara keseluruhan. Dampak tersebut bisa bersifat positif atau negatif, tergantung bagaimana proses akuisisi dijalankan dan sejauh mana integrasi berhasil. Dalam arti positif, sinergi yang tercipta bisa meningkatkan efisiensi, memperluas masa pasar, dan memberikan keuntungan jangka panjang. Dalam arti negatif, akuisisi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan masalah integrasi, kehilangan budaya perusahaan, dan bahkan kerugian finansial. Berikutnya, contoh akuisisi. Akuisisi oleh Disney terhadap 21st Century Fox pada tahun 2019. Disney mengakuisisi sebagian besar aset hiburan dari 21st Century Fox senilai 71,3 miliar. Akuisisi ini memberi Disney akses ke berbagai properti media terkenal seperti X-Men, Avatar, dan The Simpsons
yang memperkuat posisi Disney di industri hiburan global. Dan yang terakhir, saya akan mengutip sebuah quote yang diucapkan oleh Lawrence Stern. Keinginan akan ilmu, seperti halnya rasa haus akan kekayaan, semakin meningkat seiring dengan perolehannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.